You are the one and only. Hanya Traveloka yang selalu jadi andalan dengan banyak kelebihannya. Double gratis sekarang juga. Belum pesan juga. Bingung pilih menu? Hidup sehat? Bila perlu minum Omepros. Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9 membantu mengurangi lemak darah. Omepros, suplemen sehat membantu mengurangi lemak darah. Omepros. Belum pesan juga. Bingung pilih menu? Hidup sehat? Bila perlu minum Omepros. Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9 membantu mengurangi lemak darah. Omepros, suplemen sehat membantu mengurangi lemak darah. Omepros. TV pertama dengan 6 dasar warna, menampilkan jutaan warna hingga tak satu pun yang tertinggal. TV Panasonic Sierra dengan Hexachrometrize. Panasonic. Ambisiku bukan cuma 1 juta views. Ambisiku dilihat dunia. Ambisiku plus internet sama dengan kekuatan hebat. Jaringan Tri dirancang untuk mobile internet. Apa ambisimu? Sekarang lingkungan sudah kotor. Sariban asal Magetan telah lebih dari 32 tahun mendedikasikan hidupnya untuk kebersihan. Kesadaran masyarakat belum 50%. Masih ada yang buang sampah sembarangan, terutama ke kali. Berbekal sepeda ontel dan perlengkapan, Pak Iban membersihkan sampah yang berserakan di ruas-ruas jalan. Super Iban, jam 9 malam ini. Baptis Anniversary Concert Kerinduan Cilamagi 2 hari lagi. Kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, kurang dari 24 jam dari batas waktu pembayaran uang tebusan, keluarga ABK Brahma 12 yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf berharap pemerintah tetap mengupayakan agar keluarga mereka segera dibebaskan. Halimatus Sadiah, istri dari Suryansyah, salah satu keluarga ABK Brahma 12, berharap suaminya dapat segera dibebaskan. Selama mendapatkan informasi bahwa suaminya merupakan salah satu dari 10 korban penyanderaan, ia bersama keluarganya hanya menunggu upaya pembebasan yang dilakukan pemerintah. Saat dikunjungi Kapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Agung Budi Maryanto, Sadiah mengatakan ketakutannya dan hanya pasrah menunggu kepulangan suaminya. Salah satu dari 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok militan Filipina Abu Sayyaf berasal dari Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Bagaimana tanggapan pihak keluarga terkait penyanderaan yang tenggat waktunya tinggal beberapa hari, berikut liputannya. Pemirsa, salah satu dari warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok militan Filipina ini merupakan warga Klaten bernama Bayu Octavianto. Usia dari Bayu Octavianto ini juga masih sangat muda, 23 tahun. Dan ketika disandra, Bayu ini bekerja sebagai ABK atau anak buah kapal dari kapal Brahma 12. Dan saat ini saya berada di Klaten, di kediaman dari Bayu Octavianto bersama ayahanda dari Bayu, Bapak Sutomo. Kabar terakhir yang Bapak tahu, kondisi dari anak Bapak ini seperti apa? Kemarin tepatnya 4 hari yang lalu itu informasi dari perusahaan juga, karena perusahaan itu dapat informasi dari si pembajak. Si pembajak itu menyuruh kepada salah satu ABK, itu dikasih waktu cuma 5 menit, yang intinya suruh menyampaikan ke 10 pihak keluarga korban kalau keadaannya itu sehat dan dikasih makan juga. Terus yang akhirnya nomor yang untuk hubungan tadi dilacak udah nggak bisa. Selain dari mungkin simpati dari bupati dan lain sebagainya, apakah ada komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri, Pak? Iya, kemarin itu memang
Ibu Bupati itu seperti Bu Sri Hartini kemarin ya didesak sama wartawan suruh menyampaikan amanah ini kepada Bapak Presiden. Katanya mau kirim surat kepada Bapak Presiden. Apa isi surat dari harapan yang Bapak sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi ini apa, Pak? Yang saya sampaikan ke Bapak Presiden itu intinya juga minta dengan sangat atas perhatian ke 10 warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf. Ya mohon dengan sangat untuk koordinasi sama pihak pemerintahan Filipina untuk menyelamatkan para ABK yang disandra di Abu Sayyaf itu biar segera cepat keluar dari tawanan mereka dan keadaan selamat bisa pulang sampai di rumah. Oke, terima kasih banyak Bapak Sutomo atas waktunya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Cora Verina Suyata, Metro TV. Sebesar 10 warga negara Indonesia masih disandra oleh kelompok bersenjata pimpinan Abu Sayyaf di daratan Kepulauan Sulu, Filipina. Sementara batas waktu penyerahan uang tebusan sekitar 15 miliar rupiah tinggal menghitung beberapa jam. Desi Fitriani akan melaporkan langsung kondisi terakhir dari Filipina. Desi, bagaimana upaya menyelamatkan 10 WNI yang disandra dan apa yang telah dilakukan pemerintah Filipina hingga saat ini? Ya, memang Rigo dan Ade, sampai sejauh ini berbagai upaya pun negosiasi masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibantu oleh pemerintah Filipina dan juga Angkatan Bersenjata Filipina. Tetapi yang pasti keberadaan 10 warga negara Indonesia tersebut masih berada di kawasan pendaratan Sulu atau tepatnya mungkin di sekitar kawasan Patikul. Tapi memang kita tidak mengetahui secara pasti di titik mana sandra ataupun 10 warga negara Indonesia, 10 awak kapal Brahma 12 ini ditempatkan secara terpisah ataupun bersama-sama. Kenapa dikatakan di Patikul? Karena memang itu salah satu markas dari kelompok Abu Sayyaf yang ada di kawasan daratan Sulu. Sebagian penculikan memang dilakukan di daratan, hanya beberapa saja yang dilakukan di kawasan laut. Dan memang negosiasi secara kasat mata tidak terlihat, tetapi yang pasti beberapa tim dari Jakarta dan dari KBRI atau kedubes dari Malaysia sendiri, Manila sendiri, telah sampai di kota Zamboanga tempat saya berada saat ini. Dan karena di tempat saya berada saat ini, di belakang ini adalah Pulau Basilan dan kemudian baru Kepulauan Sulu. Artinya dari lokasi ini adalah titik terdekat daratan untuk menuju ke tempat ataupun ke Pulau Sulu atau dengan menggunakan kapal cepat sekitar 4 jam perjalanan. Tapi menggunakan kapal biasa hanya sekitar 8 atau 9 jam perjalanan. Tidak hanya harapan dari masyarakat Indonesia saja untuk membebaskan daripada 10 warga negara Indonesia, karena masyarakat Indonesia yang ada di General Santos di Filipina ini pun berharap pemerintah Indonesia bisa membebaskan 10 warga negara Indonesia yang saat ini masih disandra kelompok Abu Sayyaf. Batas akhir penyerahan penyerahan uang tebusan sebesar 50 juta peso tinggal sekitar 12 jam lagi dari sekarang sampai pukul 00, tapi kita belum mengetahui secara pasti apakah ada pihak ketiga ataupun perantara untuk penyerahan sandra dan uang tersebut. Tetapi yang pasti kita masih sama menunggu. Dan sampai saat ini, baik dari Angkatan Bersenjata Filipina dan juga pemerintah Filipina tidak menyarankan agar Indonesia memberikan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar. Tetapi hal yang berbeda justru diungkapkan oleh perwakilan Muslim Indonesia, perwakilan Muslim yang ada di Filipina, yaitu dari Komite Muslim Filipina dari di Zamboanga ini, yang menyatakan bahwa harusnya ada negosiasi antara semua negara-negara yang warga negara mereka disandra oleh kelompok Abu Sayyaf dengan pemerintahan daerah di Sulu sendiri, selain dengan kerjasama dengan aparat ataupun tentara dari di Filipina ini. Dan walaupun demikian bahwa sudah menegaskan dia tidak ada hubungannya Islam dengan penculikan dari kelompok Abu Sayyaf, karena mereka bukanlah kelompok-kelompok Islam yang sejati, tapi mereka adalah kelompok kriminal karena menyandra beberapa warga negara, sekitar 25 warga negara dari 25 sandra dari 7 negara. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Profesor Aliklas Salahuddin ketika kami temui sebagai pengurus dari Komite Muslim di Filipina ini. About that statement lies on the people who are involved, especially the country. Now, if we are facing a person who has a sound mind, I think there are many ways in order to release them. But if you are facing a person
with a mind that has is after an advantages in the situation, then I think all we can do is to satisfy his demand. Dan tentara di Filipina sendiri saat ini masih terus mengerahkan pasukannya di Kepulauan Sulu dengan mengerahkan 3 batalion dan meningkatkan penjagaan ataupun keamanan mereka antara Zamboanga, dari tentara Zamboanga dan juga dari Kepulauan Sulu. Dari Mindanao ataupun dari Zamboanga sendiri kami melaporkan kembali ke studio bersama rekan Rike dan juga Ade. Silakan. Terima kasih Desi Fitrian yang melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Bandung terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait permasalahan sampah rumah tangga warga Kota Bandung yang selalu menumpuk. Pemerintah Kota Bandung berencana menggunakan dana darurat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 30 miliar rupiah untuk menuntaskan masalah penumpukan sampah. Pemerintah Kabupaten Bandung terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bandung, provinsi dan pemerintah pusat mengenai permasalahan tumpukan sampah yang selalu menggunung saat banjir surut. Meski telah dilakukan pengerukan oleh petugas kebersihan, sampah rumah tangga kiriman warga Kota Bandung terus menumpuk di aliran sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, yakni Sungai Cikapundung dan Sungai Cikepus. Selain menimbulkan bau busuk yang mengganggu aktivitas warga, sampah juga mengakibatkan aliran air sungai tersendat. Sementara itu, Pemkot Bandung berencana gunakan dana darurat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 30 miliar rupiah untuk menuntaskan kasus penumpukan sampah. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, berencana mengatasi permasalahan banjir dan sampah dengan cepat. Selain membersihkan sungai di perbatasan kota dan Kabupaten Bandung secara berkala, Pemkot Bandung juga akan membuat bendungan sampah di 14 sungai di perbatasan dan membuat reservoir atau kolam retensi untuk mengatasi banjir Cilencang dan Gede Bage dan luapan Sungai Citepus. Nanti kita akan bikin kolam-kolam retensi. Mungkin saya pakai dulu dari pagarsi, airnya sangat besar. Pagarsi itu gorong-gorong udah digedein, ternyata airnya masih besar. Kita akan bikin reservoir, dananya dan dana emergency banjir. Berapa besar? Udah, kalau yang Gede Bage udah tender. Pagarsi kan baru minta dana dulu dari berapa Pak? Paling 20-30 kan. Rencananya Pemkot Bandung dan Pemkab Bandung serta instansi pemerhati lingkungan akan melakukan MOU untuk mengatasi banjir di wilayah perbatasan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, di saat masyarakat mengeluhkan naiknya harga komoditas dan sampah yang menggunung, anggota Dewan di DPRD Provinsi Bandung, Jawa Barat justru meminta jatah mobil mewah untuk menunjang kinerjanya. Aktivis 98 mengecam rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyetujui pengadaan mobil bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain menyakiti hati rakyat yang sebagian besar hidup di garis kemiskinan, anggaran 50 miliar rupiah untuk pengadaan mobil dinas yang tergolong mewah ini diduga terindikasi korupsi. Nah, yang jadi masalah justru bukan mobilnya yang harus diganti, karena mobil saya pikir masih bukan Fortuner pun tidak jadi masalah. Tapi kondisi infrastruktur di Jawa Barat yang harus diperbaiki. Uang 50 miliar itu bukan uang yang kecil. Sementara itu anggota Dewan berdalih pergantian kendaraan dinas ini untuk menunjang kinerja mereka jika menemui konstituen di daerah pelosok dengan kondisi jalan yang rusak. Dewan berpendapat pergantian ini harus dilakukan karena kondisi mobil dinas sudah berumur lebih dari 6 tahun. Kalau ras itu kalau dari sisi umur memang sudah melebihi 6 tahun 7 tahun. Saya lihat ya, dia kan dia beli tahun 2010-2011. Tentu soal layak dan enggaknya tergantung pemakaian dari anggota dewan yang lama. Nah, saya kira ini yang jadi persoalan sehingga akhirnya disepakati bahwa memang perlu ada penggantian. Jika hanya menemui konstituen di pelosok, bukan dengan mengganti kendaraan dinas. Akan lebih baik jika anggaran tersebut untuk memperbaiki jalan yang rusak. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Metro Siang akan segera menghadirkan informasi dari dunia olahraga di mana Wolfsburg menaklukkan Real Madrid 2 gol tanpa balas di leg pertama perempat final Liga Champions Eropa. Sesaat lagi.
Cuman segini. Emang cukup? Iya, ini adalah shower gel konsentrat. Cukup